Para Ba'alwi dari Yaman menjajah Nusantara. Ini sudah bukan sekedar asumsi, tapi fakta. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Kemudian doktrin-doktrin sesat. Kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, hai para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit Ba'alawi. Muso Ba'alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Gonjang-ganjing terkait pemalsuan nasab yang dilakukan oleh klan Ba'alwi dari Yaman dan juga pembuatan kuburan-kuburan palsu yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya dan kelompoknya, serta kurofat-kurofat, dongeng-dongeng, ajaran-ajaran palsu yang mereka sebarkan selama ini. Ini bukan hanya menjadi masalah bagi agama Islam saja. Sekali lagi ya sahabat-sahabat, ini bukan hanya menjadi masalah agama Islam saja, tetapi ini sudah menjadi masalah besar bagi putra-putri Nusantara. Sebab ternyata apa yang mereka lakukan ini adalah suatu bentuk penjajahan terhadap bumi Nusantara. Selama ini saya mengelilingi Indonesia dengan penuh bangga, terharu, bersyukur kepada Allah SWT menjadi pribumi bangsa ini. Kenapa? Indonesia, Masya Allah, banyak ungkapan seperti sepotong surga yang dilemparkan Allah ke bumi. Kenapa? Dia jannah, kebun, di mana-mana hijau, buahnya ranum, tanahnya subur, lautnya biru, menghasilkan ikan yang luar biasa. Hasil buminya luar biasa. Bangga kita sebagai anak-anak Indonesia. Tapi kemarin ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu Tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata memang ini sudah terencana dengan sangat baik. Ada kelompok yang memalsu-malsukan kuburan. Di seluruh Jawa, Kalimantan, di mana-mana dibuatlah kuburan-kuburan palsu. Habib, ini Habib Fulan, Habib Fulan. Sehingga ada seorang Ba'alai mengatakan, tuh lihat, Pulau Jawa penuh dengan makam-makam Habib. Pulau Jawa pintu Tarim. Tarim adalah salah satu kota yang mereka sucikan di Yaman. Nah
Nah, kemudian ada lagi sekelompok orang yang memasukkan tokoh-tokoh, membelokkan sejarah tokoh-tokoh bangsa. Wali Songo adalah Ba'alawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia adalah Ba'alawi. Klaim-klaim seperti ini ternyata memang terencana. Kemudian ada lagi kelompok yang membius umat Islam dengan doktrin-doktrin sesat. Dengan doktrin-doktrin khurafat. Agar umat Islam ini betul-betul tunduk takluk kepada mereka. Maka mereka ceritakanlah bagaimana hebatnya leluhur mereka sehingga melebihi mukjizat Rasulullah SAW. Salah satu contoh, mereka berani mengatakan bahwa Imam Faqih Muqaddam, leluhur mereka yang sangat luar biasa, bisa mi'raj menemui Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam 70 kali. Masya Allah. Sementara Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup 1 kali. Dengan doktrin itu, dengan cerita khurafat itu, mereka telah merendahkan kesucian Rasulullah SAW. Bahkan ada lagi di antara mereka yang berani mengatakan, leluhur kami, kalau tidak malu sama Allah, bisa memadamkan api neraka dengan tangan, dengan kelingking bahkan. Kesombongan yang diada-adakan kembali merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi hal yang seperti itu. Itu ada seorang maksiat mati, lalu disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir. Teriakan-teriakan ini ternyata mengganggu tidurnya Al-Faqih Muqaddam. Bangun dari kuburnya, dimaki-maki ini Munkar wa Nakir. Kamu menyiksa orang, mengganggu tidur saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi orang ahli maksiat mati, cukup dikasih sepotong surat, nanti kasih tahu sama Munkar wa Nakir. Kalau kamu ditanya jangan jawab. Kasih surat ini, kamu akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka bisa menghina kiai-kiai pribumi dengan mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari kepala 70 ulama yang alim. Apa tujuannya ini? Pembodohan, ini pembiusan terhadap para muhibbin yang tidak menggunakan akal. Sehingga mereka terpukau, terkagum-kagum. Karena inilah turunan Nabi. Tentunya punya kehebatan seperti ini. Mereka takluk setakluk-takluknya. Ada yang mengkondisikan itu. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu. Mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita. Lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat. Kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden. Kalau kamu ganggu rakyat, Masya Allah, ini framing untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam, dari pemalsuan kuburan, kemudian doktrin-doktrin sesat, kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Sebentar. Ngomong-ngomong soal PKI, ya. Jangan salah paham ya teman-teman ya. PKI yang dimaksud oleh Bang Roma Irama bukan PKI seperti kita.
Nah, jadi kalau ngomong PKI ini harus hati-hati. Kita juga banyak yang adalah PKI, seperti saya misalkan. Pria, kreatif, inspiratif. Dan sebagian dari Anda mungkin juga para perempuan-perempuan. Perempuan kreatif, inovatif. Juga kalau disingkat jadi PKI ya. Kemudian juga mungkin ada di antara Anda sama seperti saya, pengabar kebenaran ilahi. Asik ya. Atau Anda menjadi seorang pemberita kebenaran Islam seperti saya juga ya. Atau juga PKI-PKI yang lain, pecinta kuliner Indonesia atau penikmat kuliner internasional atau yang lainnya. Dan juga mungkin sebagian besar seperti saya, pecinta atau penikmat kopi Indonesia atau pecinta kopi ireng alias kopi hitam. Iya. Oke, lanjut Bang Roma. PKI yang mana? Ketua Umum PKI itu Aidit Mbak Alawi. Muso Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Mbak Alawi, hentikan rencana Anda ini. Nah, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, kita patut berterima kasih banyak kepada Bang Roma Irama ya, yang dengan berani, lantang, blokosuto, blak-blakan, terus terang ya. Jadi spiritnya sama seperti kita ya. ODGJ ya, orang dengan gagasan jujur, yang berani kulil hak walau kana muron, mewartakan kebenaran meskipun pahit. Oke, silahkan bagikan, sharekan, sebarkan video ini kepada sebanyak-banyaknya saudara, tetangga, sahabat, teman, handai tolan Anda dimanapun berada, khususnya di wilayah Nusantara. Mari semua putra-putri Nusantara, kita sadar bahwa kita sedang dijajah oleh klan Ba'alwi ya, penjajah-penjajah yang mengatasnamakan agama. Mari kita usir, kita bersihkan Nusantara dari penjajahan ini. Mari, dari Sabang sampai Merauke, lintas suku, lintas ras, lintas agama, mari kita berjuang bersama, bersihkan Nusantara dari doktrin-doktrin, khurafat-khurafat penjajahan Ba'alwi. Merdeka!